Halo semuanya, welcome back at RF Channel on YouTube. Masih bersama dengan Ryan Filbert. Selamat hari Senin kepada Anda semua. Senang sekali saya bisa kembali menyapa Anda di awal minggu ini. Dan seperti biasa, hasil persembahan dengan RF Channel bersama dengan Okta.id adalah seri belajar trading forex. Dan kita sudah masuk ke seri belajar trading forex bagian ketiga di RF Channel on YouTube. Nah, apa yang akan kita bahas pada video kali ini? Pada bagian ketiga, sebelumnya saya akan kembali mereview bagian pertama dan bagian yang kedua di 2 minggu yang lalu dan juga minggu ini. Sebelum itu, saya akan kembali mengingatkan kepada Anda, bila Anda belum memiliki akun untuk trading forex dan juga Anda ingin mencoba untuk merasakan seperti apa trading forex, karena forex memiliki virtual trading yang sama persis feel-nya dengan Anda membuka rekening secara realnya, maka silakan Anda akses ke okta.id, octa.id. Silakan Anda mendaftar di sana karena okta.id adalah salah satu broker yang memiliki lisensi lengkap dan terdaftar di Indonesia. Kita mulai. Sekarang kita akan bahas advance part. Sebentar. Kenapa sih bisa disebut dengan advance? Pertama, kita sudah belajar di 2 minggu lalu, yaitu adalah bagian dari basic, di mana Anda akan belajar apa konsep dari trading forex. Yang kedua, kita belajar mengenai intermediate, di mana apa yang kita pelajari di intermediate adalah kita belajar membuat manual trading strategy. Semuanya depends on diri Anda. Anda harus menarik garis. Anda harus tahu bahwa bagaimana cara membaca dari setiap pergerakan-pergerakan. Dan banyak orang yang skip bagian ke-1, banyak orang yang skip bagian kedua, dia langsung masuk ke bagian advance. Berarti Anda sudah tahu jawabannya. Bila Anda pada bagian ini ngerti, di bagian 2 itu nggak ngerti, maka sebenarnya Anda sudah lebih jago sebelum mengenal basic. Hati-hati. Biasanya orang yang melakukan seperti ini, untung bisa, tapi rugi tidak tahu mesti melakukan apa. So, lebih baik Anda belajar basic dan intermediate. Saya juga mengalami hal itu kok. Dulu, waktu saya belajar mulai mengenal pasar di tahun 2004. Sedangkan apa itu dengan advance? Kita melakukan otomatisasi atau mengotomatisasi hal-hal yang kita lakukan pada intermediate. Kalau pada basic, nggak ada. Basic tidak ada yang kita otomatisasi. Kenapa? Karena konseptual dalam margin trading, apa itu leverage, bagaimana cara kita memilih lot, bagaimana kita melihat contract size, itu ada di bagian basic. Dan banyak juga trader forex yang tidak peduli akan hal itu. Jadi Anda sudah tahu kalau Anda tidak mengerti hal itu, berarti Anda bagian dari orang yang salah dalam belajar forex yang baik dan benar. Oke? Nah, bagian dari advance itu adalah kita melakukan suatu tindakan otomatis, karena kita bilang bagian intermediate, saya susah. Masa saya harus garis semua? Betul nggak? Kita kan perlu membuat alat bantu dong. Kalau Anda sudah tahu bahwa yang namanya pekerjaan mengetik penjumlahan di Excel adalah sesuatu yang menjemukan, dengan membuat sebuah formula Anda tarik ke bawah, itu adalah suatu hal yang enak. Kenapa? Yang penting Anda sudah tahu dulu apa yang mesti Anda buat. Oke? Apa basic prinsip dalam advance trading forex? Apa sih basic prinsipnya dalam advance trading ini? Anda harus paham sifat-sifat dalam indikator. Apa saja sifat indikator yang begitu dipasang langsung muncul ini? Biasanya akan ada 3 yang bisa ditampilkan dalam sebuah indikator itu ketika Anda tampilkan. 1 adalah bersifat alert, berarti notifikasi. 2 adalah bersifat confirmation, mengkonfirmasi atas sesuatu yang akan Anda inginkan, tentunya konfirmasi. Yang ketiga adalah sifatnya adalah prediksi, predict the future. Itulah gunanya dari indikator yang akan Anda pasang. Menariknya adalah sebuah indikator kadang bisa menjelma menjadi lebih dari 1 keunggulan. Bukan 1, tapi bisa lebih dari 1. Tergantung bagaimana Anda memperlakukan indikator itu. Yang selanjutnya adalah selain menjadi 3 bagian, alert, confirmation, dan juga prediction, adalah early or later. Indikator dapat menampilkan konfirmasi atau sinyal. Konfirmasi atau sinyal, kalau prediksi sudah pasti buat nanti, ya dong. Konfirmasi atau sinyal yang lagging atau leading. Jadi dia sebelum terjadi sudah ada, berarti seperti alert, atau lagging, terjadi dan dia muncul terkonfirmasinya. Jadi dia menampilkan sesuatu yang selalu terlambat, istilahnya begitu. Loh, buat apa? Kalau sudah terlambat, jangan salah, terlambat itu bagus. Kenapa? Misal, saya ingin tahu yang namanya hujan sudah reda. Bagaimana cara Anda sudah mengetahui hujan sudah reda atau belum? Bila Anda ditutup matanya dan ditutup kupingnya. Gampang.
Dengan cara Anda taruh tangan Anda dong. Ternyata masih hujan rintik-rintik. Bener nggak? Tapi kalau ada orang gila kan, ngapain dikonfirmasi yang namanya hujan? Nggak usah tutup mata, tutup kuping, langsung aja sebadan-badan. Nah itu namanya bikin mau sakit. Bener nggak? Oleh karena itu, lagging adalah sesuatu yang bagus. Dengan cara, ternyata masih hujan basah. Ya sudah, terlambat ya nggak apa-apa. Karena sebagian Anda kan mau mencari konfirmasi daripada nanti badan Anda seluruhnya yang basah. Itulah fungsi dari lagging indikator. Agar apa? Agar Anda nggak kecebur. Pusingnya, indikator itu ada banyak, teman-teman. Yang saya tahu, indikator itu mungkin ribuan atau puluhan ribu varian. Serem dong. Apalagi bagi Anda yang pemula. Oleh karena itu, video ini bukan terlalu pemula-pemula amat. Kalau Anda sudah melewati basic, Anda sudah melewati intermediate, maka yes, betul video ini Anda boleh tonton. Tapi kalau belum, Anda tiba-tiba masuk ke sini karena Anda pingin cepat-cepat untung, jangan deh. Biasanya Anda rugi. Oke? Mari yang paling basic dulu adalah moving average. Misalnya moving average adalah sebuah indikator yang menurut saya paling basic. Saya dulu jujur pertama kali nggak belajar moving average. Saya belajar yang sudah mewah-mewah, apalagi indikator terapan yang bisa dibeli, yang bisa tiba-tiba muncul panah buy, muncul panah sell, muncul abu-abu, muncul tiba-tiba bisa begini-begini. Pokoknya hebat tuh. Itu tidak bisa Anda gunakan sebagai acuan dasar kalau Anda mau belajar trading yang benar. Intinya adalah ketika Anda trading, bukan Anda selalu untung, tapi Anda banyakkan untungnya daripada ruginya. Nggak ada orang yang trading untung terus, nggak ada. Investor siapa yang selalu untung dalam hidupnya? Juga tidak ada. Oke, jadi moving average pun ketika Anda sudah pilih pun ada varian yang banyak. Misal, simple moving average yang benar-benar harga rata-rata. Exponential moving average adalah harga yang dieksponensialkan dalam perhitungannya. Ada weighted moving average, ada smooth moving average. Smooth moving average adalah exponent moving average yang dirata-ratakan kembali, maka menjadi smooth moving average. Apa sih tujuan dari modifikasi-modifikasi ini? Tentunya tujuan dari modifikasi-modifikasi ini disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Apakah Anda ingin late confirmation atau Anda ingin early confirmation? Semakin dia early, maka bisa saja Anda masuk lebih dulu dan untung ketika sinyalnya benar. Kalau late confirmation, tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi agar saya masuk tapi tidak salah. Kan selalu ada dua orang yang ingin masuk ke pasar. Orang yang ingin duluan masuk sebelum tren terjadi, dan ada orang yang trennya datang dulu, saya baru ikut. Enjoy the ride. Gitu ya. Dan MA itu adalah salah satu contoh indikator yang bisa dibaca dengan banyak cara. Pertama, as an alert. Sebagai konfirmasi support dan resisten. Jadi, saya harus kasih tahu, bila ada ambil sebuah garis, mau garisnya apapun, I don't care. Mau MA 10, 200, 1000, 1500, suka-suka Anda. MA, bila Anda gunakan MA itu ada di atas Anda, maka sebagai S resisten, berarti di atas sebagai target jual. MA di bawah Anda berarti S and support. Ketika S a support berarti menjadi target beli Anda. Biasanya, commonnya seperti itu. Di video-video sebelumnya, saya sudah lebih jauh. Saya terangkan bagaimana orang menggunakan support justru sebagai buy on low, sell on low. Kenapa? Karena dia ingin turun lebih dalam. Kalau dijebol. Ada juga orang yang tidak menggunakan sebagai alert, tapi sebagai confirmation. Sebagai konfirmasi apakah market beneran uptrend or downtrend. Biasanya digunakan bukan satu single moving average, tapi double moving average. Ada dua yang dia manfaatkan adalah persilangan-persilangannya. Makanya kenapa ada yang dikenal sebagai golden cross dan dead cross. Lanjut. Yang populer selanjutnya. Nah, setelah Anda tahu ada moving average, di mana moving average-nya yang PR-nya Anda mesti coba. Kalau Anda tanya, mana moving average yang bagus? Nggak tahu. Anda mau pakai untuk berapa lama? Ingat, dalam video-video yang sudah saya buat, yang namanya indikator dan ukuran time frame itu disesuaikan dengan berapa lama Anda mau di pasar. Semakin lama, maka ukuran time frame dan indikator bisa semakin panjang. Tapi, dengan ukuran dan yang semakin pendek, maka harus dipersingkat agar tidak terlalu banyak konfirmasi. Setelah moving average, di mana moving average bisa sebagai support dan resisten. Yang kedua adalah sebagai golden cross dan dead cross. Selanjutnya adalah yang tidak kalah populer adalah RSI atau disebut dengan Relative Strength Index. Di mana RSI adalah sebagai konfirmasi dan prediksi. Beda loh. Kalau moving average sebagai alert and confirmation.
Tapi RSI lebih kepada confirmation dan prediction. Di mana konfirmasi market mau uptrend or downtrend, sebagai prediksi market mau turun atau mau naik. Cara bacanya gimana, Ryan? Cara bacanya adalah di atas 70 adalah jenuh naik. Di bawah 30 jenuh turun. Kalau jenuh naik berarti mau turun. Kalau di bawah 30 adalah jenuh turun, berarti mau naik. Di atas 50 adalah potential upside. Di bawah 50 adalah potential downtrend. Jadi potential uptrend, potential downtrend. Marketnya akan cenderung turun kalau di bawah 50. Kalau di atas 50 akan cenderung naik. Nanya dong, pasti bener nggak? Kalau bener gua nggak ajarin lu. Ini adalah dasar. Sudah sekolah pun, ditambah 6 SD, ditambah 3 SMP, ditambah 3 SMA, ditambah 8 semester, belum tentu sukses. Tapi tetap ada namanya sekolah. Sama, udah belajar basic, intermediate, advanced, expert, ya kan? Abis itu menjadi apapun ilmunya, apakah menjamin kebenaran dan kesuksesan? Jawabannya tidak. Yang menjamin Anda menjadi sukses adalah Anda memiliki gaya Anda sendiri. Makanya di sini tidak mengajarkan berapa angka moving average yang saya pakai. 5, 10, 15, 20, 200, 700, tidak. Tapi kita ajarkan bagaimana konseptual dalam berpikir untuk trading forex Anda. Dari 2 indikator terapan saja, kita bisa membuat banyak skenario dan strategi. Misal, kita jadikan moving average sebagai support. Ada garis, harga turun, berarti adalah titik beli, support. Kita bisa gunakan RSI sebagai konfirmasi membeli. Caranya bagaimana? Kalau kita punya garis, dan ternyata dia sedang turun, sudah kena, ternyata RSI-nya belum sampai di bawah 30, berarti kan belum jenuh-jenuh banget dong. Berarti bisa saja support itu ditembus ke bawah dong. Ya sudah, saya diam aja. Tapi ketika saya mendapati sebuah angka, ada support, harga turun, pas RSI-nya di bawah 30, berarti potensial untuk buy atau berbalik arahnya menjadi besar. Berarti Anda bisa entry, buy, long, ya. Dan sebaliknya, ketika ada moving average di atas Anda, harga naik ke atas, dan ini adalah resisten, di mana RSI-nya sudah mencapai 70 ke atas, maka ada kemungkinan jenuh beli, berarti dia mau turun. Berarti Anda lebih baik short. Jadi gampangnya, long ketika support dan RSI di bawah 30, short adalah ketika MA tercapai MA, suatu MA, saya nggak tahu MA-nya berapa, dan RSI-nya di atas 70. Itu ada suatu strategi yang sangat sederhana yang bisa Anda coba. Angkanya coba, masukin angka 30, MA 30, masukin MA 20, masukkan MA 50. Gunakan time frame yang tidak terlalu panjang. 4 hours, 1 hours, 30 minutes. Coba. Dan lihat apa benar yang saya kemukakan. Dan kalau Anda nyaman, Anda coba lihat ke belakang. Sehingga Anda bisa mengenali kapan error dan kapan tidak errornya. Selanjutnya, next. Di bagian video selanjutnya, karena sangat panjang, saya sudah dikomplain membuat video 20 menit, membuat orang sudah lepas, belum lagi cara bicara saya cepat, membuat orang harus mengulang-ulang. Jadi mohon maaf. Mempelajari divergen dan konvergen, kita bisa menggunakan tools lainnya untuk melihat kenaikan yang normal atau kenaikan yang aneh. Harga naik, tapi kok makin sedikit ya yang melakukan transaksi? Ada apa? Ya itu namanya kenaikan yang aneh. Dengan melihat korelasi antara harga dan indikator, contohnya adalah MACD histogram. Di channel ini seingat saya belum pernah bahas MACD histogram. Di channel ini juga seingat saya belum pernah membahas RSI. Masih sangat banyak sekali indikator dari pengalaman saya sekitar 16 tahun ketika video ini dibuat untuk sharing mengenai indikator technical trading. So, bila Anda merasa bermanfaat atas video ini, silakan sharing kepada rekan-rekan Anda, juga subscribe juga tentunya. Saya lagi butuh subscriber biar bisa mengalahkan Atta Halilintar, which is dia sudah 25 juta, berat juga ya. Jadi silakan Anda juga subscribe dan juga add WhatsApp saya. Kalau misalnya Okta nanti membuat acara, Anda juga bisa diundang, dan Anda bisa diundang gratis. Anda bisa hubungi saya di 0895 0708 0789. Sekali lagi 0895 0708 0789. Silakan Anda daftar di okta.id sekarang juga. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.